mohon maaf sekali, di keyakinan dulu itu perempuan tuh nggak ada nilainya. Ya, saking nggak ada nilainya teman-teman sekalian, bahkan ada dalam satu keyakinan tertentu, itu kalau ada perempuan, itu belum dilaksanakan ritualnya, sampai ada laki-laki. Karena nilainya nol. Bahkan ada yang menampilkan sebuah keyakinan bahwa perempuan itu jelmaan dari iblis, dari ular. Ya, karena perempuan ini Adam tergoda dan sebagainya. Sehingga perempuan nggak punya nilai. Ya, dan puncaknya bahkan ada yang dalam kehidupan ada yang dijual, ya kan? Ada yang dengan seenaknya saja kemudian dipoligami tanpa batas. Ya, ada yang sekian puluh, sekian ini, sekian itu. Bahkan di masa-masa ini di awal-awal tuh sebelum datang risalah Islam disebut dengan jahiliyah itu semaunya sih diperlakukan. Bahkan sejak dalam kandungan dia sudah terancam. Sejak dalam kandungan dia sudah terancam. Ya, jadi di kebiasaan orang jahiliyah waktu itu sudah menyiapkan lubang makam itu. Kalau lahir laki-laki selamat dia. Kalau perempuan aib bagi mereka langsung kubur. Dan dia tidak mengerti yang melahirkan itu siapa. Ya. Maka Islam nanti datang dengan membawa risalah yang sangat terhormat, mengangkat dan memuliakan perempuan, diangkat. Ya. Nanti ada bidang-bidangnya tersendiri itu. Ya, di bidang ibadah misalnya ada nanti diangkat punya nilai, yang tadinya nggak boleh punya hak waris diangkat jadi punya warisan. Ya, yang tadinya seenaknya tuh dijadikan sebagai pasangan, dipoligami dengan luar biasa semaunya puluhan ratusan, enak-enaknya ditukar yang jadikan budak seks dan sebagainya. Islam datang menyelamatkan itu. Hei, poligami batasi. Ya, itu pun harus adil, tak mampu satu. Ya, jadi Islam itu bukan memperkenalkan poligami. Justru apa? Memberikan batasan pada poligami yang benar. Kalaupun harus poligami begini. Ya. Nanti mungkin di podcast saya bikin bab sendiri tentang itu supaya paham. Ya. Karena sekarang itu ditukar. Ya. Awas tuh. Ada putri yang tertukar. Ada menteri yang tertukar. Sekarang ada yang syariat mau ditukar. Ya, seakan-akan wah Islam yang menghadirkan itu tidak. Islam itu datang membawa syariat yang terhormat. Ketika perempuan dilecehkan dengan begini, ya Islam bukan datang memperkenalkan, Islam datang memberikan batasan, sudah ada sebelumnya, diberikan batasan berkeadilan. Ya, kalau memang ini ada yang harus dilakukan, ini batasnya seperti ini supaya terjaga. Kalau tak mampu lakukan seperti ini, itu datang dengan membawakan fitrah, syariat yang mengikat dengan nilai kemuliaan. Jadi waris diberikan hak warisnya, dilarang membunuh, ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan sampai kalian menghabisi anak-anak karena takut kelaparan. Ya, karena takut jadi aib. Karena sudah menyebar informasinya. Kalau ada perempuan aib nih. Ada perempuan begini, begitu. Ya, maka disampaikan ayat-ayat yang menyanjung tentang ibu. Hadis yang memuliakan ibu. Ibumu. Ya, itu bukan hadis poligami itu. Ya, berapa ibu disebutkan, Dek? Kan sering viral dikisahkan anak belajar hadis. Pulang baca hadis. Apa kamu berbuat baik pada orang tua? Apa hadisnya? Seorang bertanya pada Rasulullah. Man abar? Kepada siapa aku harus berbuat baik? Apa jawab Nabi? Ibumu. Apalagi? Ibumu. Apalagi? Ibumu. Lalu ayahmu. Ibu disebutkan berapa kali? 3 kali. Ayah berapa? Sekali. Kasih tahu ibu di dapur. Jadi ibu berapa? 3. Ayah berapa? 1. Ayah kamu berapa sekarang? 1. Ibu berapa? Kasih tahu ibu di dapur. Itu salah tuh. Orang nggak belajar. Itu hadis untuk mengangkat derajat perempuan. Sampai Al-Imam Ali karamahullah wajah memberikan penafsiran yang sangat jenius tentang ini. Ya, kata Imam Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah, kenapa ibu disebutkan sampai 3 kali? Karena ibu memiliki 3 keutamaan spesial yang tidak melekat pada laki-laki. Ya, 1 mengandung, nggak ada laki-laki mengandung karena fitrahnya nggak ada rahim di dalamnya. Ya, yang kedua melahirkan, nggak ada laki-laki melahirkan ya karena nggak mengandung. Yang ketiga menyusui, memberikan ASI. Karena 3 kemuliaan ini yang nggak bisa didapatkan oleh laki-laki, ya kan? Mengandung, melahirkan, menyusui. Baik ya, 3M itu. Sekarang banyak 3M. Menjaga jarak, pakai masker. Itu ibu itu punya 3M yang nggak didapatkan oleh laki-laki. Ya, bahkan 3M, 3 mamah kan. Bukan mamahnya ada 3. Tapi ada 3 kemuliaan yang nggak didapatkan oleh siapa? Laki-laki. Maka diangkat itu. Coba bagaimana Islam memuliakan itu. Masya Allah, dimuliakan. Bahkan dibebaskan dari tuduhan-tuduhan. Termasuk yang bersinggungan dengan itu. Bagaimana Allah mengangkat tuh. Ya, Sayyidah Maryam alaihissalam dengan turunnya surah Maryam mengangkat kemuliaannya, membebaskan dari tuduhan-tuduhan. Itu dimuliakan tuh, diangkat. Ya. Lalu siapa lagi misalnya? Ya, Sayyidah Asyah turun ayat bagaimana diangkat kemuliaannya, ya, terbebas dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Itu Masya Allah tampilkan. Jadi Islam datang membawa risalah kemuliaan dan mengatakan, dan di perjanjian ini perhatikan bagaimana iman datang memberikan sebuah manfaat.
Ketika orang terbiasa dengan adat jahiliyah menganggap anak perempuan aib, ini aib. Islam datang tidak. Kalau kamu beriman mesti beda. Hormati itu. Hormati hak perempuan. Ya, sebagaimana engkau menghormati ibumu, kau menghormati saudarimu, ini hormati mereka. Maka di antara komitmen perjanjian, ya Aqabah itu dalam baiat itu, ciri orang beriman, pancaran imannya menghadirkan kebaikan. Jangan membunuh, nggak boleh membunuh. Ya kan? Apalagi membunuh kepada orang-orang yang terdekat dalam kehidupannya. Ya, jadi yang jauh aja nggak boleh, apalagi yang dekat dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat.